Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran 3. Kita langsung pembelajaran 3. Pembelajaran 3 kita nanti belajar tentang 1. Manfaat kebersamaan. Apa manfaat kebersamaan? Yang kedua, kalimat perintah. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang kalimat perintah. Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah dan apa ciri-ciri kalimat perintah? Itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Yang ketiga, kita belajar tentang pengurangan. Yang keempat, kita akan belajar karya imajinatif. Apa karya imajinatif itu dan apa contohnya? Yang pertama, kita belajar manfaat kebersamaan. Lihat gambar berikut. Di situ terlihat Siti dan teman-temannya. Mereka sedang bergotong royong bersama. Mereka sedang membersihkan kelasnya. Mereka mengerjakan tugasnya sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan lantai, ada yang mengepel, dan ada yang menata rak buku. Dari kebersamaan mereka, kita bisa belajar tentang apa manfaat kebersamaan. 1. Pekerjaan cepat selesai karena pekerjaan itu kita kerjakan bersama-sama. Manfaat kedua, pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan yang awalnya berat, jika kita kerjakan bersama-sama, pekerjaan itu akan menjadi ringan. Manfaat ketiga, terjalinnya persatuan. Manfaat keempat, menjalin silaturahmi. Sekarang kita masuk ke kalimat perintah. Anak-anak pasti masih ingat apa yang dimaksud dengan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintahkan seseorang. Kita lihat percakapan Udin, Siti, dan Edu. Di dalam percakapan mereka, di situ ada contoh kalimat perintah. Lihat garis merah yang ada di situ dan tanda panah kuning. Di situ Udin berkata, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Itu termasuk contoh kalimat perintah. Masih ingatkah anak-anak apa ciri kalimat perintah? Awal kata perintah selalu diakhiri dengan kata la. Lihat itu. Bersihkanlah. Di situ ada kata la. Dan akhir kalimat perintah selalu ditandai dengan tanda seru. Seperti contoh ini. Ini tanda seru. Apa maksud yang diucapkan Udin? Maksudnya bahwa Udin meminta teman-temannya untuk membersihkan kelas bersama sesuai dengan tugas masing-masing. Anak-anak masih ingat ya kalimat perintah dan ciri-ciri kalimat perintah. Sekarang kita belajar tentang pengurangan. Kemarin kita di subtema 2, di subtema 3 pembelajaran 1 dan 2, anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek. Sama halnya dengan pengurangan. Pengurangan juga bisa dikerjakan anak-anak dengan cara panjang dan cara pendek. Sekarang kita belajar dengan cara panjang terlebih dahulu. Perhatikan soal berikut. 242 dikurangi 38 adalah titik-titik.
Kita mengerjakan pakai cara panjang terlebih dahulu ya. Untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus memisahkan bilangan sesuai dengan tempatnya. Mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Harus kita urai terlebih dahulu. 242 kita urai terlebih dahulu. Ratusannya 200, puluhannya 40, satuannya angka 2. Kemudian bilangan 38 tidak memiliki ratusan. 38 hanya puluhan dan satuan. Puluhannya 30, satuannya 8. Kemudian kita kurangkan. Mengerjakan pengurangan anak-anak harus dari belakang dulu. Angka yang paling belakang, yaitu angka 2 dikurangi dengan 8. 2 dikurangi 8 tidak bisa, karena 2 kurang dari 8. Jadi, anak-anak harus meminjam angka di depannya, yaitu puluhannya. Kita meminjam 1 di sini yaitu puluhan, jadi nilainya 10. Lihat kotak sebelah sini. Nah, ini jadi 10. Nah, 10 ini dipinjam sama 2, jadi 10 puluhan, 2 satuan menjadi 12. Nah, ini menjadi 12. Setelah ini baru anak-anak bisa mengurangkan. 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Nah, tadi sini 40 dipinjam 10 sisa 30. 30 di sini nanti dikurangkan anak-anak sama 30 hasilnya 0. 200 turun karena tidak ada pengurangnya. Hasil akhirnya 204. Itu kita mengerjakan dengan cara panjang. Yang kedua, kita coba mengerjakan dengan cara pendek dengan soal yang sama. 242 dikurangi 38. Lihat satuannya dulu, kurangkan satuannya dulu. Di situ 2 tidak bisa dikurangi 8 ya. Lihat ini. Nah, 2 dikurangi 8 tidak bisa. Maka pinjam 1 puluhan nilainya 10 dari 4 puluhan. Nah, pinjam depan ini. Nah, 4 ini dipinjam 1, dicoret jadi 3. Nah, ini nilainya puluhan. Sehingga 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Nah, 4. Kemudian anak-anak fokus ke puluhan. Puluhan tadi 4 puluhan. Sudah dipinjam 1 puluhan. Jadi sisanya 3 puluhan. Ditaruh atas di sini. 4-nya anak-anak coret seperti ini. Nah, jadi 3 dikurangi 3 hasilnya 0. 2 turun karena tidak ada pengurangnya. Bisa ya? Nanti kita coba dengan latihan soal selanjutnya. Sekarang kita masuk di karya imajinatif. Apa karya imajinatif itu? Karya imajinatif adalah karya yang berasal dari daya pikir seseorang atau imajinasinya, yaitu khayalan, dari khayalannya anak-anak. Nah, bagaimana kita membuat karya imajinatif? Saat kita membuat karya imajinatif, kita perlu mengetahui langkah-langkahnya. 1. Kita harus menentukan tema gambar apa yang akan kita buat. Yang kedua, mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menggambar imajinatif. Yang keempat, membuat sketsa gambar. Kemudian, setelah sketsanya selesai, anak-anak boleh mewarnai, boleh pakai
pensil warna, krayon, atau spidol sesuai pembelajaran yang kemarin. Nah, krayon atau spidol sesuai dengan materi pembelajaran sebelumnya. Nah, lihat gambar itu. Ya, itu gambar burung. Ini sketsa yang sudah jadi. Contoh karya imajinatif. Nah, sketsa merupakan suatu bentuk lukisan yang berupa garis, gambar, ilustrasi, buram, dan coretan. Lihat dua gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini contoh dari sketsa. Sebelum kita menggambar burung, sketsa ini yang perlu kita bikin. Setelah itu, kita lengkapi. Ini menjadi seperti ini. Setelah gambar jadi, anak-anak boleh mewarnai sesuai yang anak-anak inginkan. Warna yang anak-anak sukai dan tentunya sesuai dengan bidang yang akan diwarnai. Kemudian, tugas di pembelajaran ini, anak-anak membuat sketsa lalu diselesaikan dan digambar kemudian diwarnai dengan bagus. Alhamdulillah, pembelajaran subtema 3 selesai. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak. Pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Ingat, banyak-banyaklah membaca buku karena buku adalah gudang ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.